Job Happy with LMK Santo Laurentius. Hi guys, welcome back to Cucupi. Yeay. Ngomong-ngomong Happy New Year dan Merry Christmas. Iya, dan Merry Christmas. Semoga di tahun baru ini kita lebih bisa bahagia, lebih Amin. penuh pengharapan dan bisa bertumbuh bersama dalam Kristus. Yeay. Amin. Betul. Kita Desember kemarin nggak ada episode ya. Iya, Ya. Desember kita. Liburan Mantap. kita. Ya, kita liburan ya. Sorry teman-teman ya, kita mau liburan juga. Iya, iya. Bukan sekalian doang, kita juga mau. Maaf ya buat yang nungguin ya. Iya. Wih. Tungguin ya. Makanya subscribe guys. Wih. Nyalain notif. Oke. Nah, ngomong-ngomong tahun baru ini, aku punya makna sendiri teman-teman buat tahun baru. Kenapa tuh? Buat aku tahun baru itu kayak sebuah buku kosong yang Tuhan tuh kasih ke kita. Misal buat aku Tuhan kasihnya Joshua punya 2025. Yes, keren juga. banget. Plan aku mau isinya gimana itu aku harus tulis dulu menurut aku ya. Makanya kayak menurut aku tuh penting adanya wishlist. Mungkin nanti teman-teman bisa komen lah setuju atau enggaknya punya wishlist atau enggak. Tapi menurut aku itu penting karena kayak buat ngarahin ke sana. Kayak tujuan aku di tahun 2025 ini mau nulis cerita yang kayak gimana. Benar. Jadi kayak ada pencapai goal yang pengen dicapai tahun ini Betul, gitu ya. betul. Terus supaya gampang di tracknya kita tulis. Ditulis. Ya kan? Karena Jangan kalau lupa. kalau kita ngomong doang kita mikir apa ya? Yang nggak ada komitmen. Yang ada komitmen. Oke. Jangan pacaran doang, komitmen. Betul. Bucket list, wishlist juga harus dikomitmen. Betul. Harus diperjuangkan. Betul. Ngomong kita belum perkenalan teman-teman. Oh iya. Udah pernah kenal nggak sih? Kali ya? Udah Udah kenal sering. nggak sih? Udah sering. Aku Jay. Aku Josh. Aku Moti. Ya, Oke. di sini kita ngobrol-ngobrol lah ya. Kita Ngobrol ngobrol ya. aja Tapi santai. sebelum mulai, teman-teman yang belum nonton episode yang kemarin, bukan yang kemarin, ya November, Langsung aja langsung aja nonton ya. Nanti ada di di sini. Ada di YouTube ntar kita. muncul. Ada di YouTube. ada di YouTube kita. Nah, buat ngomong-ngomong wishlist, buat J sama Timothy sendiri ngebikin nggak kira-kira? Bikin dong. Bikin ya. Kenapa tuh? Ya itu tadi. Itu tadi ya, Buat itu komitmen. Ya biar ada kayak apa ya harapan baru gitu. Emang pada akhirnya nggak tahu ya wishlist tuh gimana, tapi untuk awal ini aku nulis sih di HP gitu ya, di HP, di jurnal juga. Karena aku tiap hari bikin jurnal gitu kan. Jadi aku tulis apa yang aku mau capai tahun ini. Tuh, Mati gimana? Sama sih, kalau aku emang pakai buku notebook ya. Oh. Bukan karena kalau di HP kayaknya kurang bermakna gitu loh. Tapi kalau kita tulisnya di buku fisik, buku kertas gitu, rasanya kayak bermakna gitu loh. Apa Iya. kan? Sama kayak aku tuh tahun 2025 ini pengen bikin jurnal kan ya. Kayak setiap hari aku tuh ngapain aja, aku feeling apa. Diary gitu. Supaya ibaratnya membuat konsistensi gitu lah, melatih diri sendiri. Iya benar sih. Ya kan makanya aku tulis. Kalau kau sendiri gimana? Kalau aku sendiri, ya aku suka nulis sih. Kayak aku tuh tipe yang lumayan puitis lah. Wis. Kalau puitis. banyak tuh yang Bikin bilang, novel ya kalau nggak salah. kayak nulis itu kan kayak mencurahkan jiwa, kayak kita gerasin tangan, kayak Betul. gitu. Itu lebih ke feel sih. Dan kalau nulis komitmen tahunan di situ tuh aku ngerasa lebih keterdorong aja juga. Ya setuju sama Moti. Jadi aku tipe yang mungkin juga nulisnya di jurnal. Terus apa punya jurnal berarti ya? Kalau motivasi kalian tuh kenapa bikin wishlist? Kayak contoh kalau aku tuh ngebikin wishlist tuh karena aku tiap tahunnya aku pengen ada tracking gitu. Tahun lalu ke tahun ini udah ada berkembang nggak? Apa yang aku tambah? Kayak gitu. Sama sih. Kayak apa ya? Kayak sebenarnya kan ada orang yang bilang kayak sekarang kan Instagram tuh bikin kita jadi ngebandingin diri sama orang lain ya. Kayak oh ya orang-orang lain tuh kok keren ya, udah kayak ada yang udah married, punya anak, ada yang udah jadi bos gitu misalnya, duitnya lebih gede, traveling terus gitu kan bikin kita iri gitu. Sedangkan mungkin ada baiknya jurnal itu tuh jadi kayak kita melihat pencapaian diri kita sendiri secara individu gitu. Jadi kita bandingin diri kita di tahun sebelumnya, nggak usah bandingin ke orang karena orang tuh punya race masing-masing. That's why kayak sebenarnya kan motivasi wishlist itu kayak sebenarnya buat personal gitu kan, kayak apa yang di mau achieve gitu. Misalnya ada yang mau kayak mau merit nih, atau misalnya minimal aku naik pangkat di kerjaan gitu, aku wishlistnya mau ke luar negeri, ke negara Jepang tahun ini gitu misalnya. Itu kan something yang kayak amin gitu ya. Amin. Kayak something yang ya kita kan bangga dan kita bukan prove ourselves ke anyone gitu. Betul. Tapi itu buat diri kita sendiri. Jadi makanya itu important juga buat kita nulis komitmen buat tiap tahun gitu. Jadi ya benar sama kayak ada hal baru yang kita achieve buat diri kita gitu. Nggak di stay di tempat yang sama lah. Kalau Gimana? Moti gimana?
Kalau aku motivasi bikin wishlist ya Nah, supaya buat nge-track aja sih. nge-track. Kayak Sama ya. ya kan tujuannya kan sama kan ya. Betul. Buat ibaratnya nggak tahu nih progres kita di gimana. Atau nggak buat refleksi kita tahun lalu. Ya kan ya. Oh, di akhir tahun bisa ngelihat kemarin gue achieve ini. Tapi gue gagal nge-achieve ini. Oh, jadi bisa dibawa dari tahun lalu ke tahun ini. Jadi refleksi gitu loh. Jadi ibaratnya aku segini. Kalau gagal bukan give up tapi ganti strateginya. Betul. Ya kan? Keren. Jadi kenapa give up? Tapi kenapa daripada give up kenapa kita nggak ganti strategi aja? Betul. Ya kan ya misalnya nih ibaratnya main game gitu kan, main game pakai strategi ini kalah. Udah kita coba deh ganti ini gitu. Biar mencapai goal tadi gitu kan, tapi dengan strategi yang berbeda. Ya pasti bakal jenuh gak sih kalau udah gagal, kita ulang lagi terus gagal lagi pasti jenuh dong. Iya benar sih. Tapi kalau kita ganti strategi kan ibaratnya kita learn something new lagi kan. Betul. Ya kan Setuju selain banget. dari main goal itu. Bener-bener. Karena meskipun ketujuannya sama, kalau Banyak cara. caranya beda-beda tuh pasti kita belajar sesuatu yang baru. Iya, caranya beda, kita belajar juga lebih beda. Iya, setuju. Gitu. Bagus. Keren sih Motigi. Yang gitu dong malu gua. Gak bisa nih jadi motivator. Gak mau. Nah, ngomong-ngomong juga ya, kalau aku tuh ngebikin wishlist itu kan dalam hidup kita pasti punya tujuan nih mau nyampe apa. Nanti pas sebelum akhirnya kita pulang ke rumah bapak, kita mau capai apa. Kehendak kita dulu nih, kayak itu goal besarnya. Oh ya. Jadi tiap tahun itu aku berusaha banget supaya goal per tahunnya itu tuh ngarahnya ke sana gitu. Jadi sama kayak Moti bilang, kalau ada yang enggak tercapai di tahun lalu, di tahun ini hopefully bisa dengan strategi baru bisa tercapai gitu. Betul. Lebih seru juga sih, kayak hidup itu jadi kayak game gitu. Iya, Ada challenge. achievement, Ada ada challenge level up gitu. Bener, setuju sih. Jadi motif kayak dasarnya bikin wishlist tuh buat aku kayak gitu sih, keren sih. Ya yang level up diri sendiri gitu kan. Jadi terus kan di game kan ada progression task gitu kan ya. Betul. Jadi kayak kata gitu loh. Iya, setuju. Kayak lebih seru gitu kan. Itu seru, bener-bener. Setuju. Dan selalu harus tahu juga meskipun kamu nggak tercapai di tahun ini ya oke aja, nggak apa-apa. Tahun depan masih ada gitu loh. We still young ya kan. Mm-mm. Kecuali J. Kecuali Wah, kan sama dong. seumuran. Seumuran. Kecuali berdua gue masih lama. Itu lebih tua lagi di situ. Oke. Tapi setuju nggak kalau kalian itu dari goals besar itu dibikin di breakdown kayak gitu atau Bener-bener. kalian sebenarnya lebih suka kalau Go with the bikin flow. wishlist tuh iya kayak tahun ini better apa ya, aku ngerasa kurangnya di mana gitu. Dulu tuh kalau misalnya orang interview kan suka nanya kan kayak apa yang kamu lihat 5 tahun ke depan Oh. gitu kan. Cuman sebenarnya menurut aku sih aku lebih suka yang iya boleh juga yang gede terus di breakdown, tapi aku tipenya sih gimana ya, kayak oke, go with the flow. Emang sih ada tujuan gedeannya kayak ya udah pengen karir naik gitu misalnya, terus pengen berkeluarga gitu. Tapi mungkin dari aku tuh lebih kayak pada akhirnya setelah aku udah menjalani juga 5 tahun kerja gitu. Sebenarnya emang di titik ini aku belum mencapai apa yang aku inginkan 5 tahun yang lalu. Aku bilang gitu misalnya kayak oke, tahun ini tuh harusnya aku udah pangkatnya segimana gitu, ternyata belum achieve gitu. Cuman setiap tahun tuh aku ngelihat kayak itu tadi progress gitu. Jadi sebenarnya kita emang makin dekat ke goal itu, cuman terkadang emang nggak bisa se-idealis yang udah kita bayangin gitu. Misalnya kayak oke, 5 tahun itu aku harusnya udah segini, tapi sekarang aku belum sampai situ tapi udah mendekati gitu. Yang penting itu udah ada apa ya, ada progress lah ke arah sana meskipun ya belum tercapai gitu. Menurutku itu oke sih, kayak punya goal gedean hidup. Tapi kalau untuk teman-teman lain yang nggak punya goal gedean hidup juga nggak masalah, yang mau kayak tadi per yearly ya nggak masalah juga, kan orang beda-beda gitu. Benar juga sih ya. J 5 tahun jadi CEO. Amin banget, amin. Kalau udah jadi CEO jangan lupa bantu kita Cucupi juga. ya, sponsor deh gue. Gue sponsorin. Ngomong, jangan dong, di spill. Di blip ya, please ya, di blip ya. Di blip ya. Ya, di blip. Tapi amin kalau mereka mau. Amin. Kalau kalian gimana? Kamu mau tidur deh. Kenapa tadi apa tuh? Yang kayak goal bikin gedean. tahunan itu biasanya ngelistnya kayak pas akhir tahun nih. Apa ya yang enaknya dicapai tahun depan, atau balik lagi ke goal besar di kehidupan. Kalau aku lebih kayak ngebedain per tier-tier gitu sih.
Oh beneran kayak game ya? Iya, jadi kayak bener-bener misalnya kalau di rank itu ya S grade, A grade, Agak B grade gimana ya? gitu. Nah, Jadi kayak ya kan gue kan suka gitu kan ya, suka main game ya. Jadi kayak wah berarti yang paling penting main questnya nih. Main questnya tuh tahun ini. Oh. Set questnya ini gitu loh. Jadi bener-bener kelihatan ya kalau di dunia nyata kan tuh priority. Setuju. Tapi kan gara-gara gue suka ini dan itu personal kan. iya, harus personal memang. Ya kan personal kan. Ya udah gue personalisasi aja. Oh, S grade ini gitu. Karena emang sebenarnya wishlist tuh cara buat tercapai ya memang kayaknya harus personal ya. Kita yang kenal diri kita sendiri. Iya. Cara mencapainya gimana, cara bikinnya gimana pasti beda-beda ya tiap orang. Gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih buruk. Iya, caranya tiap orang punya ya beda lah. Benar. Tapi sebenarnya ya bikin wishlist sama kayak milestone kita milestone apa aja yang kita mau hit sebenarnya tuh agak ribet loh. Kenapa tuh? Kenapa? Karena sebenarnya tuh kalau aku sendiri ya harus ngefilter gitu loh ya bener-bener kayak nggak penting yang nggak terlalu penting sama yang penting gitu loh. Jadi kan sebenarnya banyak gitu loh yang Iya, gua iya. pengen Iya lakuin sih. banyak banget tapi Benar, kayak benar. realistis sih loh kayak ini bisa gak sih kalau segini banyak Iya, ya kan Karena waktu kita juga terbatas kan, nggak bisa semuanya di achieve gitu. sehari Maksudnya 24 jam Iya. ya, karena setahun cuma 365 hari. Terus kita nggak bisa tebak juga si tahun itu bakal gimana. Ya, siapa tahu ada force majeure gitu kan, ada hal-hal yang kita nggak Siapa tahu tahu. tiba-tiba setiap malam gue gultik ke Blok M. Iya kan jadi lapar gue nih. Jadi emang harus realistis makanya kayak mau dibilang sih. Tapi tapi walaupun harus realistis kita juga boleh berimajinasi gitu loh. Ya, Kita taruh standar tinggi nggak apa-apa. Tapi dengan ekspektasinya jangan terlalu gede-gede. Karena kan tinggi banget tuh. Ekspektasi makin tinggi nggak kena jatuh. Kenapa tuh? kecewa gitu ya, takutnya down gitu. Berarti lebih ke harus tetap punya pengharapan lah. Hal yang besar tuh kita boleh list, kita pasti bisa capai. Ngomong pengharapan nih. Buset, apa tuh? Itu di tahun ini spesial banget juga buat aku. Karena ini baru sih. Mau nikah kamu? Enggak. Wah, bukan. Jadi aku baru tahu ada namanya tahun jubileum tuh tahun ini. Apa tuh? Apa tuh? Tahun jubileum itu kayak tahun yang dirayain setiap 50 tahun sekali. 25 deh kayaknya. 25 tahun sekali. Sorry teman-teman. Nggak apa-apa. Yang dirayain 25 tahun sekali. Oke. Itu tuh ditandain dengan dibukanya Holy Door. Pintu suci Gimana tuh? di Aku tebak. di mana? Kamu mau volunteer ya? Volunteer jadi apa tuh Mot? Yang kesana ke Vatikan. Oh amin sih ya, kalau bisa ya sih mau saya. Atau Ya. kamu mau jadi turisnya ke sana? Boleh juga, yang mana yang kecapai duluan sih? Emang impian sih ya, pengen ke Vatikan juga sebenarnya. Nah, balik lagi ya Mot ya. Iya. Ke pintu suci yang Excited banget tadi, dibukain. excited Itu banget. ditandain sama Paus ngebukain pintu suci di tanggal 24 kemarin. Nah, itu Paus ada sempat ngomong itu kayak kita harus tetap berpengharapan. Karena menurut Bapak Paus sendiri pengharapan itu kayak sebuah jangkar yang bikin kita tetap bisa kokoh gitu loh. Jadi kayak pengharapan itu penting banget di kehidupan Paus sendiri. Karena menurut dia pengharapan yang paling benar itu nggak akan mengecewakan. Itu touching banget menurutku sih. Dan itu jadi salah satu wishlist aku. Yaitu mau ke sana. Ya itu nanti mungkin ya someday. Tapi aku pengen di tahun ini aku tetap punya pengharapan gitu loh. Jadi kayak meskipun banyak kita nggak tahu ya bakal ada atau enggak, tapi misalnya ada pun banyak cobaan di 2025 ini, aku pengennya tetap ingat kalau aku harus berharap gitu loh. Yes, tuh setuju. Harus tetap taruh pengharapan ke Tuhan gitu. Tuhan. Yang Maha Esa. Tuhan kita semua, Bapak kita semua. Amin. Amin. Itu Keren, juga keren. jadi kayak motivasi. Selama masih punya pengharapan, wishlist ini akan tetap terlaksana. Amin. Gitu. Amin. Semacam ya motivasi lah ya. Yang tahun-tahun sebelumnya mungkin kurang sadar atau kurang hit aja gitu. Kalau Jaya Momot gimana? Motivasi buat tahun-tahun lalu ada nggak? Kalau aku kan kayak kurang sadar gitu ya mungkin. Kayak ngejalanin aja wishlistnya sebisanya. Kalau tahun ini mungkin lebih pengen pengharapan.
Kalau aku Kalau sama aja sih Jay. kayak tiap tahun tuh pasti kayak lembaran baru juga kan pasti kita mikirnya dan tapi biasanya ya itu wishlist itu kayak cuma awal-awal kan. Biasa orang kayak 2 bulan 3 bulan selesai terus nggak yang sampai akhir tahun selesai gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga ya itulah manusia gitu kan. Manusia nggak bisa susah ya buat konsisten terus-terusan 12 bulan itu. Kadang ada juga saat-saat kita kayak pengen santai gitu kayak ya udah deh yang ini ntar dulu gitu. Komitmen Iya. emang penting gitu tapi take a break juga penting gitu sih menurut aku gitu. Jadi emang tiap tahun menurutku mungkin 2025 oke ada jubileum itu tapi menurut personally kayak aku ngerasa tiap tahun itu something new dan something exciting sih gitu. Iya, Jadi dari awal-awal dari dulu pun aku juga ngerasa tiap tahun ya oke gitu. Jadi nothing special this year sih dari aku gitu. Karena emang setiap tahun tuh pasti spesial gitu lah Iya, ada iya, ininya benar. masing-masing. Bukan tiap tahun dong, bahkan tiap hari sebenarnya Tiap hari spesial ya. benar. Setuju. Kamu juga. Gak ada juga. Kenapa juga? Kalau gue motivasi apa tadi? Motivasi. Iya, kayak motivasi sebelumnya nih tahun-tahun sebelumnya tuh ngejalanin wishlist tuh apa? Ada Ada nggak? perbedaan nggak di 2025 gitu? Iya. Sebenarnya enggak sih karena kan emang pengennya self improvement. Jadi emang tujuannya itu doang sih kayak. Kayak tiap tahun juga pasti akan Iya. Mungkin nggak hanya gara-gara pengen self improvement ya, tapi lebih kayak mau mewarnai gitu loh. Mewarnai jadi Colorful life. nggak monoton gitu loh. Oh. setuju. Kan aku bilang kan aku ada S tier ini. Yang paling atas pasti yang mainnya kan, tapi di bawah tuh kayak yang fun juga ada gitu loh. Gua mau ini, gua mau itu, gua mau ngelakuin ini sama ini gitu loh. Iya sih, kalau kayak gitu kan maksudnya kecil-kecil juga kalau kecapai kan ceteng Happy kayak gitu. happy. Iya, ada Oh, kayak Iya kan, tulis kayak- kecentang bener sih. gitu ya. Iya. itu juga motivasi Memori sebenarnya. 2024 ada ini gitu loh. Jadi nanti kalau bertahun-tahun ya kita look back, Iya. kita lihat semua yang centang-centang itu, pasti ada memori-memori yang kita nggak ingat, comeback lagi gitu loh. Oh. Iya kan? Merinding sih. Iya kan kayak wah gila pas ini tahun ini gue seneng banget karena gini Gue gitu udah loh. berhasil ini gitu. Ya benar-benar. Kayak yang J bilang juga ternyata banyak ya pencapaian. Iya. Kayak tiap hari tuh ngerasa aduh kayak merasa kurang ya. Padahal kalau benar-benar dilihat dan disyukuri itu ada aja gitu yang Ada kita aja udah pasti, capai besar benar. dan kecil itu kita pasti punya ya. Gede kecilnya progres. Tetap tetaplah progres. Iya betul. Tuh. Tuh, jadi jangan terlalu sedih. Berkutat. Iya, jangan terlalu sedih kalau progresnya kecil kayak 20%, nggak sampai 20%. Iya apa? It's fine gitu loh, kayak semua orang tuh punya kapabilitasnya beda-beda. Betul. Ya kan ya. Jadi do it at your own pace, it's your Yes. life bro, bla gitu loh. Even dari pencapaian 20% itu sendiri artinya kalian masih punya ruang bertumbuh 80% Betul. lagi. Yes, betul. Keren. Terus kalau kalian sendiri ngomong Moti sempat singgung tadi kayak loh looking back ini seru banget terjadi di 2024 gitu. Boleh nggak ceritain apa tuh? Kalau di 2024 sendiri apa tuh kisah yang kayak ngedefine your 2024? Lebih ke ini sih, pas 2024 itu aku banyak banget kayak acara-acara kamu sih bener-bener wah banget gitu loh. Kayak benar-benar fulfilling banget lah. Iya. Keren, acaranya juga sukses gitu-gitu ya. Bisa dibilang nggak terlalu sukses, tapi the memories, the lesson I get from that event gitu loh, organizing that event. Apalagi kan ini ya waktu itu aku perannya lumayan penting kan ya. Jadi banyak banget yang aku pelajarin, banyak banget yang aku tangkep gitu kan ya. Iya. Jadi bener-bener meaningful banget gitu loh, meaningful banget. Terus ada satu lagi yang bener-bener sama juga aku peran penting, ketemu banyak orang, ketemu banyak memori gitu loh, banyak gitu. Jadi rasanya fulfilling gitu loh. Oh, ngerti sih. Kayak terlepas dari acaranya gimana. Of course penting ya, bukannya merendahin acaranya. Kalau nggak jalan nggak apa-apa, bukan gitu ya. Tapi mungkin progresnya juga sama pentingnya lah dengan hasilnya. Itu yang orang kurang suka skip gitu loh. Kayak Moti bilang pencapaian yang paling yang paling meaningful tadi ya, salah satunya itu ngikutin event. Selama progres untuk mewujudkan event itu belajarnya banyak banget. Iya, itu banyak juga banget. penting ya. Banyak banget. Setuju. Kadang event-event yang sesuatu yang meaningful buat kita itu ya kadang tuh sesuatu yang ngasih kita pelajaran paling banyak gitu ya. Betul, setuju. Kalau Jack apa tuh? Kalau aku lumayan ya, 2024 menurutku sangat fulfilling karena
mungkin dari kerjaan juga menurutku aku itu sempet apa ya kayak banyak project yang tercapai dan baik gitu. Kan di kerjaan aku tuh project based gitu, jadi kayak makanya itu juga nggak monoton, yang bikin nggak monoton karena misalnya ada project dengan challenge-nya itu sendiri, terus project-project itu bisa berjalan dengan sukses. Ada juga emang masalah-masalah yang muncul tetap, tapi kayak belajar cara ngadepinnya, terus ternyata bisa ke-solve loh, dan itu menurutku fulfilling banget di sisi kerjaan gitu. Terus di yang kedua itu kalau di gereja pun juga aku tahun lalu tuh banyak kayak ngisi MC gitu, dipercaya oleh teman-teman yang lain dari dewan juga untuk diajak jadi MC, dan menurutku itu juga pengalaman yang sangat berharga karena kayak ya belajar ngomong di depan umum gitu, dan meski ngerasa kayak oh udah bisa ngomong nih, tapi ada hal-hal juga yang bisa dipelajarin lagi, dipoles lagi biar jadi makin baik terus gitu di MC itu juga. Nah terus yang ketiga juga ada kayak event Ola Fest, Blue Band gitu yang kayak di tahun 2024 tuh menurutku juga berkenang banget karena tiba-tiba aku diminta jadi manajer sebuah band gitu. Padahal aku tuh nggak pernah main band gitu sebelumnya, terus kayak diminta tolong sama salah satu teman band gitu kayak mau nggak jadi manajer gitu. Terus dari manajer kan sebenarnya nggak yang main musik gitu kan, tapi kayak nge-manage timnya gitu. Terus aku kayak oke, belajar nge-manage, ikut latihan gitu dan segala macam, dan menurutku itu sangat ini ya kayak ya good memories juga gitu dengan Blue Band itu, termasuk dengan OMK, Ola Fest gitu dan kerjaan. Jadi menurutku emang sangat-sangat berarti ya 2024 tuh banyak banget yang dipelajarin gitu sih. Padat banget ya 2024. Padat sih, lumayan kayak sibuk. Menurutku jadi berasa cepat gitu kalau kita nikmatin waktu kan. Kayak set tiba-tiba udah selesai 2024 gitu. 2024 emang Cepet banget sih. parah. Kayak dari 2020 deh, rasanya kayak cepet aja Iya, gitu. iya. Dari Covid kayak langsung so fast gitu sih. Bahkan tadi pagi tuh ya aku ngeliat kayak tren TikTok yang orang bawa dari 4 tahun lalu. Dia bilang kayak oh ini hari ini gue mau ngeridu tren yang waktu zaman Covid tuh kayak kerasanya buset itu udah 5 tahun Udah yang 5 tahun yang lalu, ternyata, iya. gitu. Udah juga ya, 2025. Serem sih emang, waktu tuh kadang serem banget. Iya sih. Ya itu Tapi- berarti kita enjoy kan. Betul. Benar. Gitu, guys, Enjoy. enjoy. Kalau Kenapa diem? Sorry ya teman-teman. Sorry ya teman-teman deh, ini tiba-tiba Teringat. ini tim production kita di belakang ketawa-ketawa, nggak tahu kenapa ini. Tapi Sorry kita banget ya. teringat masa lalu. wah maaf kita reminis jadinya. Reminiscent. Yoi. Kalau aku malah 2024 tuh especially ya, meskipun kalau dikenang balik itu rasanya kayak pendek banget, tapi waktu ngejalanin 2024 itu aku ngerasanya itu panjang banget malah. Kenapa? Karena 2024 tuh aku yang paling diajarin, yang paling Tuhan mau aku belajar itu kayaknya bersabar 2024. Sabar ya. Sabar ya. Makasih Mot. Kayak banyak banget kayak karena aku lagi ngerjain sebuah project ya teman-teman. Nah di project ini tuh udah sepanjang tahun 2024 ini dikerjainnya. Nah kayak banyak aja hambatannya, mulai dari luar, dalam, sama partner juga. Ya banyak banget lah yang harus disatuin semuanya. Harus ngobrol sama orang banyak juga. Harus sabar banget ngitungin kerja-kerja yang repetitif itu semuanya ya, itu diajarin di tahun ini sih. Sih. Tapi of course juga ya, Tuhan nggak ninggalin aku gitu aja, aku rasa. Karena banyak juga kesempatan yang aku malah dapet sejak aku mulai aktif di gereja. Aktifnya mungkin nggak seaktif yang teman-teman pikirin sih ya. Cuman yang mulai mengikutkan diri ke acara-acara gereja Kayak itu cucupi. Kayak cucupi Mulai juga. terjun lah ya, mulai terjun. Malakas. Mulai terjun. Kayak aku kenalan sama beberapa om-om, tante, itu mereka baik banget. Iya. Ya, ada Membuka pintu beberapa berkah. Iya. ada beberapa kesempatan yang memang datangnya dari mereka gitu loh. Yang selamanya tuh aku udah keliling-keliling mikir-mikir kok nggak dapet. Tapi pas sampai lingkungan waktu itu ketemu omnya, ketemu tantenya, kayak kerasanya oh ini jalannya gitu loh. Jadi 2024 itu ya meskipun aku bilang panjang sabar banget, tapi menurut aku tetap meaningful karena actually aku bisa sabar dan melihat juga berkat yang Tuhan mau kasih gitu loh. Bagus lah kalau gitu. Kayak meskipun banyak cobaan tapi Tuhan nggak lupa buat kasih rewards tuh. Nih Jos, kamu udah capai, mungkin kamu udah naik level dikit nih hadiahnya gitu loh. Sama kayak game lah. Gitu sih. Bagus dong. Kita emang harus selalu melihat. Ya kadang emang susah sih dengan pace hidup kita melihat
positif kan terkadang gitu ya, lebih mudah melihat negatif daripada positif gitu. Makanya kita harus terus bersyukur atas hal-hal kecil, Betul. hal-hal yang nggak di luar ekspektasi kita, kayak yang tadi Iya. lu cerita kan, kayak langsung oh iya ada bantuan dari om tante yang lu nggak nyangka juga Iya, gitu kan. bener. Benar-benar bagus. Itu juga penting sih kalau gitu ya, mikirnya wishlist juga berarti pentingnya itu ke teman-teman. Kayak di akhir tahun bisa baca ulang, kayak nginget lagi, kayak Moti bilang, oh waktu ini terjadi backgroundnya tuh kayak gini nih. Ada banyak kenangan mungkin, pelajaran, berkat semuanya. Jadi oh gila, wishlist makin penting aja sih menurut gue kalau kayak gini. sama ini ada yang aku ingat juga. Jadi yang kita wishes nih, tapi kita ada baca sesuatu di luar wishes kita, taruh aja situ, Tambahin aja di catatannya. tambahin aja, terus nanti kita baca ini centang. Benar-benar. Karena apa, kan itu progresi kita gitu loh. Iya, apapun yang nggak termasuk wishes tapi tiba-tiba terjadi, ya itu kan terjadi anyway, dan something yang kita harus bangga kan. Cip, benar-benar setuju sih. Iya, bener. Gitu. Bisa Jadi juga. nggak perlu wishes tuh, nggak perlu kayak Yang mandek gitu, Iya, yang nggak perlu. formal gitu kan. Bener. nggak perlu di awal tahun oke set kita fokus itu, tapi no, kan sifatnya kan personal, kan sekali lagi personal kan. Iya. Jadi mau di awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, dari some event gitu lo datang ke kita udah kelar, kita belajar ini, taruh di ini ya wishlistnya. Ini gua ini cetang gitu loh. Iya. Mantap. Harus open lah gitu ya, nggak boleh kaku. Ya, Karena bener, pencapaian kita itu loh, kayak meskipun Bangga. kita personal pribadi nggak nge-wish itu, Tapi gue berhasil loh ngelakuin kita ini gitu. tercapai itu loh. Penting sih itu juga. Kayak side quest ya Mot ya. Iya, kayak side quest. Kalau gue sebenarnya side quest. Jadi itu sih ya, ternyata berarti kalau boleh disimpulin ya, menurutku sendiri kalau ngelakuin wishlist itu harus punya motivasi. Kayak either banyak lah caranya sebenarnya, nggak cuma motivasi, tapi mungkin cara ngejalaninnya gimana. Kayak Moti ngejadiin itu kayak game banget. Terus kayak buat aku juga buat refleksi, buat Jay juga buat keep track ke goalsnya nanti sepanjang tahun kah, 5 tahun kah, gitu. Dan menurut aku sih teman-teman harus mulai, mungkin nggak harus langsung banyak ya, mungkin kayak 1 bulan dulu, mungkin 1 tahun dulu. Ya 1 tahun sih tujuannya ya, namanya Kan wishlist tahun ya 2025. Tapi ngomong-ngomong ini ya, gue tuh jadi penasaran. Jadi main quest kalian tuh tahun 2025 ini apa sih? Apa ya? Main quest kalian. Ini mungkin gue spill gue dulu ya. Oke. Jadi tahun ini tuh gue bener-bener mau ngematengin knowledge gue soal marketing. Mau itu marketing dalam misalnya brand activation, brand placement, bla bla bla, sosial media gitu loh. Gue pengen belajar itu. Karena kan gue juga punya ada bisnis yang gue mau develop kan. Iya. Makanya gue makanya mau belajar itu. Tapi kalau lu pada gimana? Kalau gue sih, kalau gue dulu ya Jay. Iya, lu dulu deh. Buat ngejalanin project tadi tuh, aku pengen punya target. Aku udah punya target. Kayak pengennya punya sales segini. Jadi mungkin itu ya main questnya. Bagus dong, itu udah terukur juga kan. Iya. Kayak salesnya berapa measured gitu lah. Kalau aku mungkin apa ya? Lebih ke ini sih, kan aku sekarang lagi ambil S2 juga. Jadi pengen nilai setiap termnya itu tentunya bagus lah ya, di atas rata-rata gitu. Kan gue udah cerita. No. Oh belum ya, udah lah. Jadi gitu lagi mengambil Itu behind the scene next aja ya. education. Behind the scene gitu. aja. Behind the scene aja. Next education gitu. Jadi kayak semoga di 2025 itu bisa mendapat nilai yang bagus juga. Itu di kan kuliah sambil kerja juga. Nah terus di kerjaan juga pengen project yang especially project yang udah di mappingin di tahun ini tuh bisa selesai sesuai dengan timeline. Terkadang kan kalau project tuh emang nggak ketebak lah, banyak yang kayak oke, kita mau target live-nya misalnya di Maret, tiba-tiba bisa ngaret, atau bisa di September atau apa gitu, itu udah biasa gitu. Cuman ya mau kerja keras biar bisa reach that timeline gitu, reach that deadline gitu. Jadi itu sih di 2025 lebih kedua itu kerjain kuliah. Gitu.
Gua aja nggak kebayang mau S2. Lu S1 kelarin dulu. Ya makanya gue nggak kebayang. Tapi si J sibuk banget loh, kayak udah kerja S2 ngerjain cucupi, Lapes, semua. Ya itu sebenarnya time management jatuhnya balik lagi gitu. Next kita akan bahas time management. Panjang tuh kayak kalau time. itu mah episode sendiri ya. Ya pasti kayak panjang deh. Ya, mungkin bisa sampai 3-2 episode kayak tuh. Kayaknya ya. Boleh buat next episode. Boleh. Tunggu ya guys. Oke, subscribe. Makanya subscribe. Oke, buat last deh kali ya. Udah kepanjangan gak sih? Ya udah nggak apa-apa. Last. Untuk cucupi sendiri, wishlistnya apa? Mungkin masing-masing satu lah kalian. Oke. Apa ya? Cupi ya. Cucupi. Cuma kayak banyak subscribe sih. Oh, Subscribe dong. Kalau aku ya, ini mungkin rada delusional banget. oke. Tapi gue pengen Cucupi itu bisa ngebahas di luar dari gereja ini. Oh boleh tuh. Gue pengen Bisa. Cucupi itu bisa reach out ke agama lain. Kita belajar agama lain supaya ibaratnya gue tuh pengen Cucupi ini tuh tempat toleransi buat semua agama gitu loh. Oh, Kayak yang dibikin Habib Jafar. Gue pengen kayak kan kita Katolik kan ya, kita kan dibaca untuk toleransi. Makanya gue juga pengen ibaratnya bawa nerapin toleransi itu ke Cucupi ini, ajarin ke para teman-teman gitu loh. keren sih itu. Makanya gue pengen kayak misalnya nih contohnya nih teman-teman nih yang gue ada cook nih yang udah mikir-mikir perbedaannya aktivitas kaum muda misalnya di agama Kristen mereka Katolik kita sit down kita ngobrol-ngobrol kalau gua di gereja kalau di Katolik tuh kayak gini tapi kalau lu gimana di gereja Kristen gimana gitu loh. Walaupun ya kita kan punya teman-teman Kristen tapi kita nggak jarang banget kan nanya di gereja Kristen ngapain gitu loh. Ya, setuju. Iya. Ibaratnya Protestan. pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tuh bahkan takut ngomong. Tapi kan di sini gue pengen tempatnya toleransi. Iya, Kita safe space. open safe space gitu loh, what's in here gitu loh. Iya. Ya, Itu mikirnya gitu. bisa. Kita harus bikin nih setahun kan. Kita biasanya kan ada tuh tiap bulan apa. Nah, itu 2025 kita masih digodok ya, teman-teman. Jadi kayak nanti kita tunggu aja timeline di 2025 kita bakal bahas apa aja. Makanya subscribe. Balik lagi. Gitu. Dari lu gimana? Kalau dari gue sendiri sih lebih ke pengen ada interaksi sama kita punya penonton. Iya benar. Bisa Kayak live mungkin kali ya. Kayak ngenaikin dulu mereka. Terus juga pengen dapat mereka punya feedback, mereka pengen kontennya kayak gimana, mungkin juga iya. Bisa. Gitu Atau sih. enggak kita invite mereka di sini. Ya, boleh. Ya kan? Teman-teman. Kita invite kita ke sini. Jadi kalau kalian mau di-invite buat Tulis tuh kolom komentar. jadi kita ngobrol-ngobrol sini, teman-teman harus subscribe, Like, share, terus komen. dan share. Mau itu di Instagram, mau di YouTube, TikTok bakal dinilai. Iya. Di-publish. Bakal dipublish. Benar. Oke. Semoga 2025 cucupi. Cuci mantap, kita semua mantap. Kita semua mantap. Yes. Itu dulu kali ya buat minggu ini. Ya. Ya, Ya. Jadi ditunggu. Anyway, ditunggu episode selanjutnya. Iya. Balik lagi yang tadi udah bilang, share, like, subscribe, share ke teman-teman, WhatsApp, kan tinggal copy link ya. Iya, share ke orang tua kalian. Kan nanti kan bakal ada dikasih announcement-nya kan di grup OMK. Iya, benar. Kalau orang tua kalian juga mungkin ada ide mau kita ngomongin Benar. apa boleh banget. Iya. Banget. Kita tuh dulu pernah undang juga Om Tante di episode keluarga waktu Iya. itu, orang tuanya Gaby, salah satu tim cucupi kita juga. Jadi kita emang bener-bener apa ya, kayak topiknya tuh luas lah gitu, nggak terpusat ke kayak harus anak muda doang atau yang Katolik doang gitu. Jadi kita bakal di 2025 semoga makin banyak gebrakan dan episode yang keren ya. Amin. Ya apalagi episode yang waktu itu Cibeta ya pas Jarek kemarin tuh ya. Kemarin tuh ke Ignatius Loyola sama Franciscus Xaverius di Spanyol deh kalau Iya, itu teman-teman itu bagus banget itu teman-teman nonton ya? harus nonton wajib Nanti itu kita bagus banget. munculin. Teman-teman bakal belajar banyak di sana. Yes. Yes, kalau itu jangan lupa ya teman-teman ya sekali lagi like, Subscribe, share, subscribe. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Yay.
So job happy with LMK Santo Laurentius.